wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika Putri akan memaparkan mengenai aksi nyata saya tentang Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ini terdiri dari 3 topik pembahasan utama. Yang pertama mengenai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar ini terdiri dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali pendidik dan perannya sebagai pendidik. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. 2. Apa peran saya sebagai guru? Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid haruslah punya tujuan. Sebab saat mengajar dalam kelas, ibu dan bapak guru semuanya sebenarnya sedang membentuk karakter murid-murid kita. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Ciptakan rasa takjub dan kasmaran pada diri murid-murid Anda. Ternyata menjadi guru atau pendidik itu sangatlah menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Modul 2 yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Kemudian ada asas trikon. Apa saja? Yang pertama adalah continue, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dan perencanaan yang baik. Yang kedua ada konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinarnya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Yang ketiga adalah konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4 mengenai budi pekerti. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga dapat menghasilkan karya atau psikomotorik. Kita tentunya sebagai pendidik di sekolah itu ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan keteladanan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantoro percaya bahwa kode manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul yang 5 adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa yang akan datang mereka akan mampu mengisi kehidupannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Kemudian ada sistem Among. Sistem Among itu bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar, tapi pada intinya anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan. Kemudian ada Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi Abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Salah satu strategi pembelajaran di abad 21 adalah pembelajaran berbasis project, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Membimbing murid sama saja dengan memperbaiki bangsa. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong sama pentingnya dan sangat bermanfaat secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Karena apa? Karena mengajar dalam dunia pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat tentunya bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tetapi perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi siswa. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.